Musim 2025 sudah resmi berakhir, dan seperti biasa setiap akhir tahun, sudah saatnya untuk memberikan rapot hasil penilaian kami selama satu musim berjalan. Sebelum mulai, kami akan menjelaskan dulu jika ada dua nilai yang akan kami berikan, yaitu nilai bagi tim dengan skala abjad dari A, B, C, D, dan E. Lalu nilai bagi setiap pembalap akan kami berikan dengan skala nilai 1-10. Untuk dasar penilaian, kami berpatokan pada performa yang bisa pembalap tampilkan di sirkuit yang dibandingkan dengan mobil yang ia kemudikan. Selain itu, kami juga akan nilai seberapa besar kontribusi perbandingannya dengan rekan setim dan perkembangannya selama musim 2025 berjalan. Untuk tim, kami akan menilai berdasarkan seberapa jauh perkembangan mereka sepanjang musim dan perbandingan dengan musim-musim sebelumnya. Jadi tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai saja pembagian rapornya. Kami harus akui bahwa prediksi awal yang menyebut Alpine akan jadi kuda hitam adalah kesalahan yang memalukan. Pada kenyataannya, performa Alpine sangat ambyar, dan mereka praktis adalah mobil paling pelan musim ini, dengan 25 kali pembalapnya gagal lolos dari Q1 saat kualifikasi. 2025 jadi musim terburuk Alpine, semenjak rebranding 4 tahun yang lalu, dan bahkan sepanjang sejarah tim Enstone, di mana tidak ada yang menyangka kalau tim ini akan menghuni posisi juru kunci klasemen. Alpine hanya koleksi total 22 poin saja yang semuanya diraih oleh Pierre Gasly, dan cuma finish di barisan top 10 sebanyak 5 kali saja sepanjang 2025. Bukan cuma kacau di dalam trek, tapi manajemen yang tak jelas arahnya juga memperburuk situasi, seperti pergantian tim prinsipal dari Ollie Oaks yang tiba-tiba mundur, dan pergantian pembalap dari Duhan ke Colapinto yang tak hasilkan apa-apa. Setidaknya pada 2026 mereka akan memulai lembaran baru sebagai tim customer Mercedes, meski pengorbanannya adalah tamatnya sejarah Viry Châtillon di F1. Dibandingkan musim lalu ketika mereka bisa epic comeback dan finish di posisi 6 konstruktor, jelas 2025 adalah kemunduran luar biasa yang layak kami beri nilai paling rendah, yaitu E. Pierre Gasly patut diberi apresiasi dengan nilai 7,5 karena menggendong semua poin Alpine, sementara Duhan dan Colapinto sama-sama kami beri nilai 5. Masih dalam rangka transisi sebelum berubah jadi pabrikan Audi musim depan, tidak ada ekspektasi lebih terhadap tim Sauber untuk 2025. Tidak ada yang spesial dari mobil mereka dan bahkan cenderung underperform selayaknya Alpine di awal musim. Namun semua berubah ketika tim meluncurkan upgrade di GP Spanyol yang membuat Sauber menjadi kompetitif di papan tengah dan sering meraup poin. Dimulai dari mengasapi Lewis Hamilton di Catalunya dan kisah heroik podium perdana Nico Hülkenberg pada GP Inggris merupakan cerita istimewa yang akan selalu melekat di musim terakhir Sauber di F1. Gabriel Bortoleto juga jalani musim debut yang relatif oke, meskipun capaian poinnya kalah banyak dari rookie lain. Namun performanya seperti di GP Austria dan GP Hongaria, di mana ia finish di posisi 6 merupakan fondasi bagus untuk masa depannya. Statistik Hülkenberg memang masih sangat bagus, dengan umurnya yang hampir kepala 4, tapi Bortoleto bisa mengimbanginya di aspek kualifikasi yang merupakan keunggulan dari pembalap Jerman tersebut. Sauber memang huni posisi 9 klasemen, namun dengan level persaingan di papan tengah yang super ketat dan cuma terpaut 9 poin dari Haas di depannya, mereka tak perlu berkecil hati dan bisa menganggap ini sebagai kesuksesan mengingat tidak ada ekspektasi apa-apa di awal musim. Bahkan jika ingat tahun lalu, Sauber cuma mendapat 4 poin saja yang diraih pada GP Qatar dan bisa meraih 70 poin musim ini plus sekali podium merupakan sebuah prestasi yang oke. Improvement besar ini membuat Sauber layak kami beri nilai B sebagai tim. Sementara Hülkenberg dengan pencapaiannya yang nyaris tembus top 10 klasemen pembalap bisa kami beri nilai 8 dan musim debut Bortoleto akan kami beri nilai 7. Secara peringkat klasemen, memang Haas terlihat alami penurunan, di mana musim lalu mereka bisa selesai di peringkat ke-7, dan pada 2025, mereka turun satu peringkat. Namun secara perolehan poin mereka bisa dapatkan 36% lebih banyak dari tahun lalu, dengan total 79 poin yang jadi raihan terbanyak Haas sejak musim 2018. Haas lanjutkan transformasi di bawah kepemimpinan Ayao Komatsu, yang meskipun tidak jor-joran seperti tim lain dengan segala keterbatasannya, namun progresnya tetap terlihat dari konsistensi yang meningkat. Bersama line-up baru Esteban Ocon dan Oliver Bearman, memang awal musim berjalan sedikit terjal dengan beberapa nasib tidak beruntung. Namun Haas selalu berusaha hadir di zona poin, walaupun cuma koleksi remahan-remahan 1 atau 2 poin saja, tapi itu sangatlah berguna di konstruktor. Sampai upgrade di GP Amerika membuat Haas menjadi sangat kompetitif,
terutama di tangan Oliver Bearman, yang mana salah satunya adalah performa luar biasa di GP Meksiko dengan finish di posisi 4. Musim debut Bearman bisa dibilang cukup oke meskipun banyak buat kesalahan dan penalti, tapi dia berulang kali konsisten nyaris dapat poin sampai akhirnya tampil bagus di 8 race penutup. Bisa kalahkan Ocon yang terkenal sesama fighter di papan tengah dan seorang pemenang balapan di F1, tentu merupakan pencapaian istimewa bagi Bearman. Oleh karena itu, pembalap muda Inggris ini bisa kami beri nilai 7,5 untuk musim penuh pertamanya di F1. Sementara Ocon memang sangat sering ketiban sial, namun inkonsistensi performanya membuat kami hanya bisa beri nilai 6,5, karena dia harusnya bisa jauh lebih baik musim ini. Sementara Haas kami beri mereka nilai B dengan perkembangannya sepanjang 2025. Setelah tahun lalu mereka cukup mengecewakan karena gagal ulangi performa di 2023. Ternyata di musim 2025 Aston Martin malah kembali alami penurunan. Finish di peringkat 7 konstruktor dan cuma terpaut tipis dari Haas di belakangnya, membuat tim ini seperti tidak ada progres meskipun sudah disokong fasilitas mewah dari Lawrence Stroll. Fernando Alonso sempat paceklik di awal musim dan Stroll harus gendong poin tim pada 8 balapan pertama. Sebelum kemudian sejak GP Spanyol, Alonso kembali konsisten ke performa terbaiknya. Alonso sendiri berhasil tembus ke barisan 10 besar klasemen dengan perolehan poinnya di paruh kedua musim 2025, terutama di GP Qatar dan Abu Dhabi. Permainan strateginya yang rela membuat rangkaian kereta di RS demi bantu Stroll di Hongaria dan Abu Dhabi juga menunjukkan seberapa besar perannya di Aston Martin. Alonso masih sangat dominan dengan statistiknya yang sekali lagi sangat jomplang dari Stroll, yang salah satunya adalah skor 24-0 dalam head-to-head kualifikasi. Dengan usia yang sudah veteran, tapi masih bisa tampilkan performa semacam ini, Alonso layak kami beri nilai 8,5, sementara Stroll cukup 6,5 saja. Sementara untuk tim, walau hasil lebih buruk dari musim lalu, tapi ekspektasi kami memang tidak terlalu besar, maka Aston Martin kami beri nilai C untuk 2025. Dapatkan hasil terbaik dalam 4 tahun terakhir dan koleksi 1 podium di GP Belanda membuat 2025 adalah tahun yang spesial bagi skuad Faenza. Pengembangan mobil bagus dan orientasinya jelas, operasional tim juga semakin baik, dan manajemen internal yang sehat membuat Racing Bulls adalah senyaman-nyamannya tim bagi pembalap muda berkembang. Hal itu ditunjukkan dari cepatnya Isaac Hadjar beradaptasi untuk langsung memberikan performa yang dar-der-dor di musim debutnya. Podium di musim perdana, konsisten raih poin, dan cuma 2 kali gugur di sesi Q2 dengan rataan kualifikasi terbaik di papan tengah. Tidak ada kata yang lebih baik dari impresif untuk gambarkan kiprah Hadjar tahun ini. Sama halnya dengan Liam Lawson yang berhasil bangkit dari momen-momen suram setelah didepak Red Bull dengan bekal 2 balapan saja di sana. Dia membuktikan kalau masih layak bertahan di F1 dengan serangkaian performa apik pada pertengahan musim dan perannya sangat vital dalam pertahankan posisi Racing Bulls di konstruktor, di mana 41% perolehan poin mereka ada di tangan Lawson. Hanya saja statistiknya jika dibandingkan Hadjar yang notabene lakoni musim pertamanya di F1, tentu membuat Lawson sedikit terpinggirkan dari radar media. Racing Bulls mengakhiri regulasi ground effect dengan sangat bagus dan setidaknya mereka harus berterima kasih kepada Yuki Tsunoda karena mobil mereka bisa kompetitif berkat bantuan dari pembalap Jepang itu sejak 2022. Dengan hasil musim ini, skuad Faenza layak kami beri nilai B, sementara Isaac Hadjar bisa kami kasih nilai 8,5 di musim debutnya, serta Lawson akan kami beri nilai 7. Walau sesumbar bodo amat dengan apapun hasil yang didapat di 2025, tapi Williams justru menggila musim ini dengan pesatnya peningkatan yang mereka tunjukkan. Koleksi total 137 poin di posisi 5 konstruktor merupakan hasil terbaik Williams sejak 2016 dan tanda bahwa tim legendaris ini bisa bangkit setelah krisis pada 2019 silam. Beberapa orang mengatakan kalau ini adalah efek dari kehadiran Sainz, dan mungkin memang benar jika melihat performa mereka di paruh kedua. Namun mobil FW47 sudah dikembangkan semenjak pertengahan tahun lalu, dan ini menunjukkan kalau kapasitas Williams sebagai sebuah tim sudah meningkat jauh dalam 5 tahun terakhir, terutama semenjak posisi nahkoda diambil alih James Vowles. Pendekatannya yang sangat terstruktur, terarah dengan tujuan yang jelas, dan sangat memperhatikan detail mulai membuahkan hasil positif. Alex Albon jadi bintang selama paruh pertama musim 2025, di mana semua capaian 73 poinnya diraih dalam 16 balapan sejak GP Australia dengan finish terbaik di posisi kelima sebanyak 4 kali.
Sementara Carlos Sainz yang sempat kesulitan beradaptasi sampai berulang kali ketiban sial, dia mulai menunjukkan performa bagus ketika keberuntungan mulai berpihak kepadanya. 2 kali podium di Baku dan Qatar, dan sekali top 3 di sprint, mendongkrak perolehan poinnya untuk bisa finish 1 posisi di belakang Albon di klasemen akhir. Dengan momentum bagus sebelum 2026 dan kualitas Williams yang meningkat musim ini, mereka sangat layak diberi nilai A, yang merupakan nilai terbaik dari rapor kami. Alex Albon dan Sainz juga sama-sama layak dapatkan nilai 8,5, melihat peran vital mereka di balik kokpit FW47 sepanjang 2025. Jika kalian adalah tifosi, maka manfaatkanlah libur selama 2 bulan ke depan untuk healing, supaya cepat melupakan performa Ferrari musim ini yang mengecewakan. Setelah musim lalu bisa finish di runner-up konstruktor dan pertahankan perlawanan sampai Abu Dhabi, ekspektasi tifosi terhadap Ferrari memang cukup tinggi musim ini. Tapi ekspektasi itu sebenarnya sudah berusaha diturunkan sejak mobil SF25 pertama kali rilis dengan perombakan besar di suspensi depan, dan benar saja, performa Ferrari cenderung menurun ketimbang musim lalu. Keputusan tim untuk hentikan development mobil sejak pertengahan musim sudah benar, kalau memang mereka fokus 100% ke regulasi baru, dan apapun hasil di akhir 2025, biarlah terjadi. Tapi kami tidak menyangka kalau hasilnya akan seburuk ini, dan finish posisi 4 konstruktor jadi musim terburuk Ferrari sejak 2020. Lewis Hamilton kurang beruntung karena dia pindah ketika Ferrari ada di fase-fase bapuk, dan mungkin dia tidak menyangka juga kalau akan seburuk ini. Dengan rekornya yang selalu podium tiap musim, harus putus bersama Ferrari. Dibandingkan dengan Charles Leclerc, Lewis Hamilton jelas jauh di bawahnya, dan ini tidak mengherankan mengingat dia lebih berpengalaman di Ferrari, serta talentanya lebih relevan dengan regulasi F1 saat ini. Namun itu juga menunjukkan kalau standar yang diberikan oleh Leclerc di Ferrari memang sangat tinggi, karena dengan performa mobil yang tidak jelas saja dia masih bisa koleksi 7 podium, dan sekali pole position. Oleh karena itu, Leclerc sekali lagi kami nilai cukup layak untuk dapatkan skor 9 dibanding Hamilton yang akan kami beri nilai 7,5 saja. Sementara Ferrari, nilai C sudah cukup untuk gambarkan penurunan mereka musim ini. Salah satu kesalahan Red Bull musim ini mungkin adalah mereka terlambat menyadari jika Christian Horner harusnya dipecat lebih awal. Lingkungan Red Bull ternyata semakin rusak setelah Horner makin haus kekuasaan dan tidak mau mendengarkan saran-saran dari internal soal development mobil. Setelah dia pergi dan Lauren Mekies datang, semua lubang-lubang yang dibuat Horner mulai ditambal satu-satu, dan bahkan dia merubah pendekatan tim terhadap pengembangan mobil yang membuat Max Verstappen bisa bangkit di paruh kedua. Defisit 104 poin bisa dipangkas menjadi 2 poin saja sampai GP Abu Dhabi, dengan 10 podium beruntun Verstappen, di mana 6 diantaranya adalah kemenangan. Terlebih dari itu, performa berkelas Verstappen di Jepang dan Imola juga harus diberi kredit, karena dia melakukan itu ketika mobilnya jelas-jelas kalah dibanding McLaren. Mental pantang menyerah dan bagaimana Mekies menyelamatkan Red Bull adalah sisi positif yang bisa diambil meskipun mereka selesaikan 2025 tanpa satupun gelar. Tentu masih ada kekurangan, seperti cara mereka memanajemen pembalap kedua yang masih buruk dan terkesan sangat berbeda jauh dibanding Verstappen, adalah salah satu alasan mereka finish di belakang Mercedes di konstruktor. Namun, itu tak mengubah fakta betapa gilanya seorang Verstappen, dan meskipun tidak juara dunia, dia layak kami beri nilai 9,5 karena pantang menyerah dan sukses membuat musim 2025 lebih seru. Tsunoda sayangnya cuma bisa kami beri skor 6 dengan perbedaan poin yang sangat jauh, sementara Red Bull akan kami beri nilai B sebagai tim. Mercedes menutup regulasi ground effect dengan sedikit senyuman usai pastikan posisi kedua konstruktor di Abu Dhabi. Performa mereka memang tidak selalu jadi tim yang mengancam posisi podium, namun Mercedes selalu konsisten dengan W16 yang tidak memiliki kelemahan spesifik sepanjang musim. George Russell jalani musim terbaiknya di F1 dengan total 319 poin dan 2 kemenangan dari 9 kali naik podium. Russell juga jadi satu-satunya pembalap yang selalu finish di semua 24 balapan musim ini dan berperan krusial dalam perolehan poin Mercedes di konstruktor. Konsistensi Russell dan 2 kemenangan yang ia raih dari pole position sudah gambarkan levelnya sebagai pembalap kelas kakap di F1 saat ini, yang sepertinya cukup layak untuk kami beri nilai 9,5. Sementara Kimi Antonelli lakoni musim debut yang penuh tantangan dan tekanan mental, terutama di fase pertengahan 2025 ketika sempat alami rentetan hasil negatif.
Namun koleksi 3 podium serta sekali sprint pole di Miami sudah gambarkan betapa cepatnya Antonelli adaptasi. Dan sekarang Mercedes tinggal mempoles talenta spesial mereka ini agar lebih matang. Cuma terpaut 6 poin dari Hamilton membuat musim debut Antonelli. Akan kami beri skor 8. Kemudian nilai B untuk Mercedes atas kesuksesan mereka finish di atas Red Bull dan Ferrari. Memasuki tahun terakhir ground effect dan McLaren masih bisa membuat mobil yang begitu dominan adalah hal yang luar biasa, mengingat begitu sulitnya mengembangkan performa di regulasi satu ini. MCL39 menjadi mobil paling inovatif di grid, yang tidak mengherankan mereka bisa sangat dominan sampai pertengahan musim untuk kunci gelar konstruktor di GP Singapura dengan 6 race tersisa. Namun persoalan gelar pembalap jelas beda cerita, karena mereka harus memastikannya sampai balapan terakhir dari kejaran Max Verstappen yang menunjukkan level manajemen yang lebih rumit. Fakta bahwa McLaren mempersulit Lando Norris dan Oscar Piastri dari operasionalnya yang kacau seperti Papaya Rules, serta strategi sampai diskualifikasi di Vegas. Namun, yang paling berperan adalah kualitas kedua pembalapnya yang sama kuat, jelas menyulitkan McLaren dalam menjaga peluang juara tetap fair. Pada akhirnya Norris yang keluar jadi juara dunia setelah musim yang sulit. Bangkitnya performa Lando setelah GP Kanada dan memanfaatkan momentum di fase akhir musim, serta konsistensinya di podium adalah faktor yang menyelamatkannya dari kejaran Verstappen yang membuatnya layak kami beri nilai 9,5. Sementara Piastri seperti yang kami mention kemarin, sebuah prestasi tersendiri bisa bersaing dalam perebutan gelar dan sempat dominasi puncak klasemen begitu lama di musim ketiganya di F1. Meskipun beberapa kali kepleset karena kesalahan sendiri di fase akhir musim, tapi itu adalah pelajaran penting jika alami situasi yang sama di masa depan. Piastri kami beri skor 9, dan McLaren berkat kesuksesan kawinkan kedua gelar juara dunia untuk pertama kalinya sejak 1998, layak diberi nilai A. Jadi itulah penilaian kami untuk semua tim dan pembalap musim 2025. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kurang sreg atau ada yang tidak cocok, bisa tulis nilai atau rating versi kalian di kolom komentar dan diskusi bersama di sana. Sekian video dari kami, jangan lupa like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.